Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Anak-anakku, kalian harus senantiasa semangat dalam belajar. Walaupun kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk bertatap muka. Terus jaga kesehatan, terutama saat menghadapi wabah COVID seperti saat ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari, bab 14 seni budaya, cabang seni tari kelas 7. Materi tersebut diambil dari kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami gerak tari sesuai level dan pola lantai sesuai iringan. Dan 4.4, memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan. Setelah mempelajari bab 14 ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni tari, yaitu 1. Mengidentifikasi level tinggi, sedang, dan rendah. 2. Menerapkan level tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga, mengidentifikasi pola lantai garis lurus dan garis lengkung. 4. Menerapkan pola lantai garis lurus dan lengkung. Yang kelima, melakukan gerak tari sesuai hitungan dan iringan. 6. Memberagakan gerak tari dengan tata pentas. Berikut adalah peta kompetensi pembelajaran pada bab 14, yaitu tentang memberagakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai dengan hitungan, dengan iringan, kemudian memeragakan gerak tari dengan tata pentas, baik itu bentuk pentas dan tata rias busananya. Bentuk penyajian tari dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Pengolahan pola lantai pada setiap bentuk penyajian tari tentu akan berbeda-beda. Penari dapat membuat pola lantai bervariasi antara garis lurus dan garis lengkung. Pada penampilan tari tunggal, penggunaan pola lantai tidak dapat divariasikan secara bersamaan antara garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai pada garis lurus dan garis lengkung dapat dilakukan bersamaan pada penampilan tari berpasangan dan tari kelompok. Fungsi level dan pola lantai itu sendiri untuk menjadikan penampilan tari tampak lebih dinamis. Untuk yang pertama yaitu tari tunggal. Tari tunggal, pengolahan pola lantainya dilakukan secara individu. Pada peragaan tari tunggal, kombinasi antara level tinggi, sedang, dan rendah tidak dapat dilakukan pada satuan waktu yang sama. Tari berpasangan. Pada tari berpasangan, pengolahan pola lantai dilakukan berdua atau dua orang penari. Dalam memeragakan tari berpasangan dan kelompok dapat memainkan level lebih leluasa. Misalnya, salah satu penari dapat melakukan level rendah, sedangkan penari lainnya melakukan level tinggi. Tari kelompok. Pada tari kelompok, pengolahan pola lantai dilakukan oleh banyak orang dan memerlukan kerjasama. Setiap penari pada tari kelompok dapat melakukan level berbeda dengan penari lainnya. Penyajian karya tari tidak hanya menampilkan gerak tubuh manusia saja,
Akan tetapi, terdapat beberapa unsur pendukung lainnya yang memiliki peran penting dalam mendukung penyajian karya tari secara utuh. Unsur pendukung tari diantaranya 1. Unsur musik, 2. Unsur tata pentas, 3. Unsur tata rias, dan 4. Unsur tata busana. Memeragakan gerak tari dengan iringan dibagi menjadi 2, yaitu musik internal dan musik eksternal. Musik internal adalah suara yang berasal dari diri manusia, seperti suara mulut, tepukan tangan, dan hentakan kaki. Musik yang berasal dari tubuh manusia sangat unik dan menyenangkan apalagi dilakukan bersaut-sautan, sehingga tampak lebih meriah dan mengasyikkan. Pada iringan musik eksternal, suara dikeluarkan melalui alat musik, baik alat musik modern maupun alat musik tradisional. Alat musik tradisional tersebut biasa disebut dengan gamelan, tanjidor, gambang kromong, kulintang, dan lain sebagainya. Sumber bunyi tersebut dapat berupa iringan langsung maupun berupa VCD. Unsur pendukung tari berikutnya yaitu tata pentas. Tata pentas dapat membantu menguatkan atau sebaliknya memperlemah konsep-konsep tertentu. Tata pentas atau yang biasa dikenal dengan panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara penari ditampilkan di hadapan penonton. Pada umumnya, jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada jenis panggung arena dan jenis panggung proscenium. Jenis panggung arena adalah jenis panggung terbuka yang tidak terdapat batasan yang jelas antara garis pemain dan penonton. Pada umumnya, jenis panggung arena ini dilakukan di lapangan atau dapat dilakukan di halaman rumah atau halaman yang lain. Panggung proscenium. Pertunjukan tari pada panggung jenis ini biasa terdapat di gedung-gedung pertunjukan yang representatif. Taman budaya di setiap provinsi biasanya memiliki jenis panggung proscenium ini. Untuk panggung proscenium hanya dapat dilihat dari satu arah saja. Unsur seni tari yang lainnya yaitu tata rias. Tata rias dalam seni tari adalah kegiatan yang berfungsi untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari dengan menggunakan make up. Tata rias pada tari sebagai visualisasi makna dan simbol pada tari. Berikutnya yaitu tata busana. Tata busana pada pertunjukan tari merupakan segala sesuatu yang digunakan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Busana merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam penyajian tari, karena dapat menguatkan karakter yang dibawakan. Secara garis besar, busana dapat dibedakan atau digolongkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, busana dasar. Busana yang digunakan sebagai dasar sebelum mengenakan pakaian pokok. Misalnya stagen, strapless, dan rok dalam. Kedua, busana kepala. Busana yang dikenakan pada bagian kepala, mulai dari sanggul, jempol, dan riasan bentuk rambut. Busana tubuh atau busana pokok yang dikenakan penari pada bagian tubuh, mulai dari dada sampai panggul. Misalnya kain, rok, kemeja, meka, rompi, kace, rape, ampok-ampok, simbar dada, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu busana kaki. Busana yang dikenakan pada bagian kaki.
Oke, tugas hari ini, sebutkan judul tari dari daerah tempat tinggal Anda. Sebut dan jelaskan 2 jenis iringan dalam tari. Sebutkan 4 kelompok bagian busana. Fungsi tata rias adalah: sebutkan unsur-unsur pendukung dalam tari. Tulis soal dan jawaban kalian pada buku tulis seni budaya. Kumpulkan hasilnya melalui WA pribadi ya. Untuk materi pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan melakukan uji kompetensi bab 13 dan bab 14 seni budaya cabang seni tari. Uji kompetensinya berupa soal pilihan ganda. Terima kasih yang sudah belajar hari ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa like juga video ini.